Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server. Video kali ini akan membahas mengenai correlated subquery. Jadi kalau misalkan kita mempelajari subquery itu di channel ini ada saya taruh di kolom deskripsi ya di bawah untuk mengenai subquery. Nah, kurang lebih seperti ini. Subquery itu yang di dalam sini disebut dengan subquery dan yang di luar ini disebut dengan outer query. Jadi correlated subquery adalah query yang di dalam sini, yang subquery ini terpengaruh oleh field yang ada di outer query. Nanti kita contohkan ya lebih jelasnya. Jadi untuk menghasilkan data pada subquery itu sangat terpengaruh sekali oleh outer query-nya. Misalkan di dalam subquery ini mengambil field yang dimiliki oleh outer query. Itu yang sering digunakan. Ini kita coba contohkan ya. Misalkan kemarin sudah kita bahas mengenai subquery yang berada di dalam kolom ya. Sebenarnya sempat saya singgung ini. Hanya saja ini belum connect ya. Kita konekin dulu. Oke, ini kita ambil latihan 1. Select bintang from barang. Nah, seperti ini ya. Nah, di dalam tabel barang itu ada yang namanya brand ID. Nah, kita bisa mengambil dari sini nama barang, jumlah, harga. Nah, kemudian kita ingin mendapatkan brand ID. Select nama brand. Nah, ini kalau salah nanti kita tinggal dibenerin ya. From brand where brand ID. Nah, sama dengan ini kita akan mengambil brand ID yang berada di tabel barang. Berarti kita masukkan alias nama tabelnya. Kalau misalkan ada aliasnya tinggal masukkan aliasnya. Dot brand ID seperti ini. Nah, brand ID yang ini mengambil dari tabel brand. Sedangkan brand ID yang ini mengambil dari tabel barang. Nah, itu yang disebut dengan correlated subquery. Jadi ini adalah sebuah subquery sampai sini. Kemudian ini adalah field yang diambil dari tabel outer query. Kita coba jalankan ya. Nah, seperti ini. Ini tinggal tambahkan alias, nama, brand misalkan. Seperti ini. Ini kalau misalkan dijalankan, hasilnya nama brand seperti ini. Nah, ini disebut dengan correlated query. Ini ngambil dari yang luar. Kalau misalkan ini kita jalankan sendiri, ini akan menghasilkan error. Karena barang .brand ID ini diambil dari outer query. Itu artinya ini sangat ketergantungan. Berkorelasi antara subquery dengan external query-nya. Itu kalau misalkan subquery berada di inner column ataupun berada di kondisi query. Nah, kondisi query itu yang berada di sini ya. Misalkan kita bikin inner join barang kategori C. Nah, ini kita aliaskan aja deh B ya. Nah, kalau dua dialiaskan ini harus diganti dengan aliasnya. On C dot kategori ID C dot kategori ID sama dengan B dot kategori ID. Nah,
where misalkan b dot brand ID in select brand ID from brand. Nah, seperti ini bisa. Tuh. Nah, kalau misalkan kita tambahkan correlated query, maka di sini bisa brand ID sama dengan select brand ID from brand where brand ID sama dengan b dot brand ID. Ini kita jalankan. Nah, hasilnya tidak ada. Karena ini barang ID ya. Dot brand ID. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya sama dengan yang tadi ya. Semuanya dimunculkan, tetapi ini ada correlated subquery. Nah, ini sangat terpengaruh sekali oleh external query-nya. Jadi kalau ini kita jalankan sama dengan yang tadi, akan menghasilkan error. Karena brand ID-nya belum ada, yang ini yang b.brand ID. Tapi kalau misalkan kita jalankan semuanya, nah ini bisa berjalan. Tapi ini sangat terikat dan berpengaruh. Nah, saya sarankan kalau teman-teman memiliki data yang banyak, tidak menggunakannya seperti ini ya. Gunakanlah join, left join, right join, inner join. Nah, itu. Kalau menggunakannya seperti ini berpotensi akan lambat karena ada eksekusi yang banyak yang perlu dilakukan oleh si database. Tapi kalau misalkan terpaksa ya tidak ada cara lain ya itu diperbolehkan. Nah, kurang lebih seperti itu correlated subquery. Jadi subquery yang sangat bergantung terhadap eksternal query-nya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.